Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali bersama saya, Kang Heng Channel. Saya akan menyampaikan beberapa kisah nyata yang pernah saya alami. Dan ini terjadi di tahun 2003. Dan pada saat itu saya ditugaskan untuk pegang daerah Cirebon di sebuah perusahaan multinasional. Dan saya waktu itu menempati sebuah rumah di salah satu komplek yang ada di daerah Perumnas Cirebon. Dan rumah itu sudah lama ditinggalkan alias kosong. Dan mau gak mau karena itu dibiayai oleh kantor saat itu saya harus menempati rumah tersebut. Di malam pertama, tepatnya waktu itu di bulan September, tanggalnya saya lupa, tapi pada saat itu adalah malam Selasa. Saya masuk ke dalam rumah itu kurang lebih jam 4 sore. Dan jam 4 sore itulah saya mulai berkemas-kemas, beres-beres tempat, menggelar kasur busa. Dan waktu itu saya hanya tidur di lantai beralaskan kasur busa dengan karpet. Karena saya memang di Cirebon terasa panas dan saya ingin sedikit nyaman. Kalau di lantai berarti ya lebih dingin. Sampai jam 9 malam saya tidak mendengarkan atau tidak terjadi apa-apa. Tetapi sudah memasuki waktu menunjukkan pukul 11 lewat 10 yang saya masih ingat saat itu. Saya mendengar ada suara pertengkaran yang sangat hebat dari mungkin 2 atau 3 orang perempuan. Dan saya menyadari bahwa ini dia di Cirebon jam segini mungkin orang masih pada bangun dan berantem luar biasa, nggak tahu waktu nih, kata saya dalam hati waktu itu. Tetapi saya sudah mulai kesal juga dengan bertengkar. Pikiran saya coba mau melerai ini apa yang terjadi. Dan saya keluarlah melalui pintu depan. Tapi apa yang terjadi begitu saya keluar? Saya tidak mendapatkan apa-apa. Suasana sangat sepi. Di depan rumah sepi, pintu sudah tertutup semua. Sebelah rumah sebelah kanan saya juga sepi, sebelah kiri saya juga sepi, dan pertengkaran pun terhenti pada saat saya keluar. Saya penasaran, saya lari ke belakang. Saya ingin lihat melalui loteng. Dan saya masuk ke dalam tempat jemuran. Dan apa yang saya lihat? Ternyata di belakang pun itu hanya kandang ayam dari atas tuh dan tanah kosong yang sangat lebat dengan pohon-pohon dan itu tidak terurus. Akhirnya saya masuk lagi dan waktu itu sudah menunjukkan jam 12 lebih seperempat. Dan saya akhirnya rebahan lagi di situ sambil berpikir, loh, itu tadi siapa yang bertengkar? Tetapi ternyata waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 10, kurang lebihnya seperti itu. Sudah terdengar lagi suara pertengkaran, lebih hebat lagi dari yang tadi. Waduh, ini di mana yang bertengkar? Tapi saya udah gak peduli lah. Akhirnya saya rebahan merem-merem mata. Dan pada saat itulah muncul kejadian yang sangat luar biasa. Kaki saya ada yang narik. Sehingga kasur yang saya tidurin pun ikut tertarik kurang lebih setengah meter bergerak. Saya kaget bukan main. Akhirnya saya terbangun. Dan pada saat itulah saya langsung ambil baju, keluar, hidupin mobil, saya pergi. Waktu itu lupa saya pun pintu pun gak terkunci. Saya cuma tutup, saya pergi, udah. Nah, akhirnya saya karena saya belum tahu Cirebon, ya saya menyusuri jalan ke Sambi waktu itu. Terus menyusur. Akhirnya sampailah di sebuah tempat, di situ ada tertulis Pelabuhan Cirebon. Masuklah saya ke dalam sana. Dan pada saat itu saya mau masuk, saya ditanya oleh satpam, mau kemana Pak? Saya mau ke dalam pelabuhan ini. Oh nggak bisa. Tapi saya akhirnya cerita bahwa inilah ada kejadian. Akhirnya si petugas mungkin merasa iba atau bagaimana membolehkan saya masuk. Dan
saya tertidur dalam mobil waktu itu di pelabuhan di pinggir laut. Dan baru terbangun pagi-pagi yang akhirnya saya pamit ke satpam itu, dan juga kebetulan satpamnya itu mau ganti shift waktu itu. Saya pulang ke rumah waktu itu dengan memberanikan diri masuk, walaupun bulu kuduk ini merindingnya luar biasa, tapi saya memberanikan diri. Masa sih kita takut sama yang gituan? Nah, akhirnya saya mandi, akhirnya saya terus ganti baju langsung berangkat ke kantor yang waktu itu ada di Jalan Buyut. Nah, perjalanan waktu saya menempati rumah itu sekitar 1 bulan kurang 5 hari, atau tepatnya 25 hari lah mungkin ya. Malam-malam itu datanglah tim saya ke rumah kurang lebih 7:30. Pak, ini saya bawain Bapak makan. Nah, kebetulan tim saya itu datang bersama istrinya. Waduh, makanan apa nih? Nah, rupanya ada ayam bakar dia bawa. Sambil makan kita bertiga dengan istrinya, tim saya dan istrinya, berceritalah saya bahwa di rumah ini ya banyak kejadian yang aneh-aneh gitu. Nah, si istrinya nyeletuk, ini rasanya rumah teman saya. Oh, teman siapa ya? Ya, namanya saya nggak sebut, dengan inisial R saja. Dan dia adalah seorang SPG di salah satu perusahaan minuman. Loh, terus temennya pindah kemana? Loh, temennya kan sudah meninggal. Kagetlah saya, meninggal? Di mana meninggal? Itu di situ, sambil nunjuk ke loteng yang dinaikin waktu hari pertama saya ke sana. Loh, meninggal kenapa di loteng? Dia gantung diri, Pak, diputusin pacar. Masa Allah, saya sampaikan luar biasa kagetnya. Oh, berarti inilah titik penyebabnya kenapa di rumah itu ada hal-hal yang selalu di luar jangkauan. Dan akhirnya saya memutuskan besoknya saya tidak melanjutkan tinggal di situ. Besoknya saya berkemas-kemas, akhirnya saya keluarlah dari rumah itu dan saya kos di salah satu perumahan di daerah Pilang. Itulah sekelumit cerita yang mungkin ini tidak akan pernah saya lupakan, bahwa inilah kejadian yang benar-benar disebut nyata karena saya alami. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.